untuk kami boleh senantiasa yakin bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu untuk menyertai kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami tidak akan pernah takut lagi demi melihat kesulitan-kesulitan yang menghadang setiap langkah kaki kami. Oleh karena itu Tuhan, malam yang indah, biarlah firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu akan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami semuanya beroleh berkat yang luar biasa. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kasih tepuk tangan yang meriah lebih dulu, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka, kita punya Alkitab Yesaya 41. Saya mau bacakan mulai ayat 8 hingga yang ke-10. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, Jangan Takut. Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang hidupnya diliputi dengan ketakutan. Saya mau katakan, ketakutan tidak akan membuat Anda berbahagia. Justru ketakutan akan merampas damai sukacita yang Tuhan sebetulnya berikan buat hidup saudara dan hidup saya. Namun saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa lepas dari ketakutan walaupun kita harus melewati masa-masa yang sukar. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan janji kepada Anda dan saya adalah sebuah kepastian bahwa janji yang Tuhan berikan itu adalah janji yang pasti Dia akan tepati. Di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 sebetulnya sudah cukup membuat Anda dan saya sebagai orang percaya itu boleh merasa yakin bahwa Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang punya prakarsa sendiri, yang pada saat itu Dia harus ngomong kepada Yakub, Israel, orang yang percaya itu, hai Yakub, aku sendiri Tuhan yang mencari kamu, aku sendiri Tuhan yang mengumpulkan kamu dari segala penjuru-penjuru dunia untuk mendapatkan engkau, dan aku, katakan, aku telah memilih kamu dan kamu akan menjadi hambaku, di mana aku tidak pernah menolak akan hidupmu. Saudara, semestinya Anda dan saya demi mendengar firman Tuhan ini, pastilah kalau Anda yakin, Anda tahu, Anda mengenal siapakah Tuhan yang sudah berkata demikian. Kita adalah anak Tuhan yang boleh mempunyai sebuah kepastian bahwa aku selalu ada di dalam hati Tuhan. Kenapa? Karena kita akan dipilih oleh Tuhan menjadi seorang hamba. Alkitabnya menulis, di mana Tuhan itu ada, hamba ada di mana? Hamba ada di samping Tuhan. Otomatis saya adalah orang yang tidak pernah jauh dari Dia. Saya adalah orang yang senantiasa punya kedekatan dengan Dia. Dan jika Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha bisa segalanya, saya yakin hidup saya yang selalu ada bersama Dia, hidup saya yang selalu ada di samping Dia, saya yakin tidak akan ada bahaya yang bisa datang untuk menghampiri saya. Namun saudara, oleh karena Tuhan ngerti bagaimana orang Israel itu punya pikiran,
Dia tidak cukup berhenti sampai ayat 9. Dia berikan ayat yang ke-10 untuk meyakinkan Anda dan saya sekaligus, di mana dia ngomong, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa istimewanya Tuhan itu berkata, aku Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari seorang nabi yang sangat besar. Karena di dalam hidupnya dia disertai dengan mukjizat yang luar biasa, yaitu yang namanya Musa. Kita lihat lebih dulu Keluaran 33 ayat 1 dan ayat yang kedua. Supaya kita tahu bahwa penyertaan itu ternyata luar biasa. Keluaran pasal 33 ayat 1 dan ayat 2, demikian bunyi firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari Tuhan berfirman sama Musa, Musa, kamu berangkat bersama rombongan ini tadi, umatku orang Israel, dari sini menuju ke negeri yang sudah tak persiapkan, yaitu Kanaan. Saudara, Tuhan ngomong, aku sudah ngutus seorang malaikat yang akan melindungi kalian di dalam perjalanan, yang akan menghalau bangsa-bangsa yang akan menjadi musuh kalian. Orang Kanaan, orang Feris, orang Het, orang Yebus itu beres oleh karena ada malaikat yang di dalam hidup malaikat itu ada namaku. Saudara, kenapa Tuhan harus memberikan jaminan seperti itu? Zaman dulu itu hukumnya hukum riba. Bangsa yang kecil itu bisa dirampok oleh bangsa yang ukurannya lebih gede. Harta bendanya diambil, orang yang mau dibunuh ya sak-sake sing menang, orang yang mau dijadikan budak ya terserah yang lebih kuat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu banyak juga kerajaan-kerajaan kecil yang harus minta perlindungan kerajaan gede. Karena apa? Karena hukumnya hukum riba. Kerajaan kecil bisa diserang oleh kerajaan yang lebih kuat, harta bendanya dirampas, rakyatnya, rajanya dijadikan budak. Oleh karena itu pada waktu itu yang kecil mulai ngomong sama yang kuat, aku jangan diapa-apa dong, aku siap jadi hambamu, kata raja kecil-kecil, dan lindungi kami. Untuk itu setiap tahun atau bulanan ada setoran, ada upeti. Supaya apa? Yang gede, yang di pertuan agung kalian tadi mau ngayomi yang kecil-kecil. Terus kemudian setiap tahun yang kecil-kecil datang dengan persembahan yang disebut zaman itu upeti. Zaman sekarang setoran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena hukumnya hukum riba, Tuhan tahu bahwa perjalanan orang Israel ke sana itu masih banyak bangsa lain yang ingin merampok orang Israel. Orang Israel kaya walaupun budak, saudara. Nanti tak ceritakan ayatnya. Saudara, itu disertai oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan bahwa mereka dengan selamat. Pertanyaan saya, seandainya Tuhan berfirman kepada Anda dan saya, pergilah ke sana, aku sudah mengutus seorang malaikat menyertai engkau, sehingga akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat dan pulang dengan selamat. Kita senang enggak? Otomatis kita senang, karena aku yakin dengan penyertaan malaikat yang diutus Tuhan, aku akan tiba dengan selamat.
Gak akan ada bahaya yang bisa mengancam aku. Karena apa? Malaikat itu tadi akan menolong aku, akan menghalau setiap musuhku. Karena di dalam hidup malaikat ada nama Tuhan yang berkuasa. Namun apa yang terjadi, saudara? Dan seperti ini Musa. Musa yang sudah menikmati begitu banyak mukjizat menyertai di dalam hidupnya, yang sampai hari itu entah sudah berapa puluh kali mukjizat dia rasakan. Dan dia bisa akui, kami sampai dengan hari ini Tuhan nikmati kemenangan demi kemenangan itu oleh karena bukan malaikat, tapi oleh karena tangan Tuhan yang kuat yang sudah membawa kami ke sini. Dengan arti kata lain, Musa ingin kasih tahu bahwa yang menjadikan kami hebat Tuhan itu oleh karena Tuhan ada bersama kami. Sehingga di dalam ayat yang ke-15 Musa menolak. Kaget, disertai malaikat Tuhan, Musa itu nolak. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri, engkaunya huruf gede, tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara, kita kaget seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhannya, ketika dapat perintah dari Tuhannya, ketika dapat berkat dari Tuhannya, bahwa engkau dan rombongan ini sudah tak sertai dengan satu malaikat yang akan bawa kalian itu sampai tujuan itu dengan selamat. Namun apa yang terjadi? Musa ngomong, sorry Tuhan, kalau sing trimo sing ngeterne aku barengnya aku malaikat, aku gak bukan. Luar biasa. Saudara, jangan salahkan Musa. Bukan berarti Musa itu memberontak kepada Tuhannya. Bukan berarti Musa itu sombong kepada Tuhannya. Justru karena kerendahan hati Musa, Musa ingin sadarkan sama Tuhan, Tuhan, kami bisa sampai hari ini bukan karena malaikat, tapi karena Engkau yang ada menyertai kami. Sehingga Tuhan, lewat penyertaan-Mu, lewat pergaulan-Mu bersama kami, Musa ngomong, aku mengenal Engkau, aku mengerti siapa Engkau Tuhan, sehingga aku lebih punya perasaan mantap jika Engkau sendiri yang menyertai aku dan umatmu ini. Dengan arti kata lain, Tuhan, Engkau lebih hebat daripada malaikat. Aku lebih senang Engkau sendiri yang membimbing aku. Saudara, Musa benar. Anda juga berpikir tidak sama seperti Musa? Dibarengi hambane, ambil dibarengi bose namanya. Barengi bose. Saudara, Anda ngerti gak bedanya disertai malaikat dan disertai Tuhan itu tidak sama. Malaikat adalah hamba Tuhan yang oleh karena dengar firman Allah, dia adalah hamba yang tidak pernah belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu dia jalankan persis seperti apa yang Tuhan mau. Otomatis Anda kan juga ngomong, malaikat itu hebat, ketaatannya luar biasa. Tuhan ngomong sama malaikat-malaikat, bawa orang Israel masuk ke Kanaan. Di tengah perjalanan, orang Israel sahabat sama malaikat. Malaikat metengi kroso luwe, makan pentol dulu. Malaikatnya ngomong, perintahnya makan pentol, dah, gak usah pentol-pentolan. Karena apa? Tuhan ngomong, bawa ke sana, gak pakai kompromi. Karena apa? Perintahnya gak ada, dia jalan lurus, tak diperintah. Tapi kalau Tuhan yang adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya, Alkitab menulis, sama seperti seorang bapak mengasihi anak-anaknya, demikian pula Tuhan mengasihi setiap orang yang takut kepadanya. Berarti dia bukan cuma sekadar Bapak yang maha kuasa, tapi sekaligus dia adalah Bapak yang maha kasih. Kita sahabat Pak, untuk gue seminggu medis
berbeda. Kita dibawa tetap selamat, tapi nek dhewe luwe diobati dhisik. Amin. Oleh karena apa? Penyertaan itu tadi luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Musa di dalam ayat ke-16? Saudara perhatikan. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau, guru besar Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan. Dibedakan itu diistimewakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup keluarga saudara dan saya membuat Anda dibedakan, membuat Anda diistimewakan di antara bangsa-bangsa lain, di antara keluarga-keluarga lain. Orang lain boleh sakit, Anda tetap sehat, bukan? Orang lain boleh susah mencari nafkah, Anda tetap diberi kecukupan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Nah saudara, ketika itu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 600.000 orang, menjadi sorotan bangsa yang lain, menjadi bahan bicaraan bangsa yang lain. Kenapa? Bangsa-bangsa ini kaget, loh, bangsa Israel jumlah banyak, gerutuk-gerutuk lagi. Di samping jumlahnya banyak, perang tidak pernah kalah. Otomatis bangsa yang suka ngerampok itu mulai ngamati. Bangsa yang open mulai membicarakan, sehingga banyak bangsa-bangsa lain itu yang ngomong apa? Allahnya orang Israel luar biasa, Tuhannya orang Israel luar biasa. Karena apa? Mereka sudah melihat kedahsyatan Tuhannya orang Israel, sehingga bangsa Mesir pun itu harus lari kocar-kacir. Gara-gara apa? Melewat mulut lidah bibir orang Israel itu, orang Mesir itu sendiri, mereka mulai berkata, ayo kita melarikan diri. Karena apa? Tuhannya orang Israel itu yang berperang melawan kami. Ini mulai nyoroti. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa ngomong, Tuhan, dari mana gerangan orang sak jagat yang sedang membicarakan kami, yang sedang mengamati menyoroti kami, itu mereka akan tahu bahwa aku dan umatmu Israel ini mendapat kasih karunia daripadamu, yaitu penyertaan daripada Tuhan. Yaitu ketika mereka tahu bahwa engkau sendiri ada berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga Tuhan, karena engkau ada di tengah-tengah kami, maka bangsa ini dibedakan, diistimewakan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Lewat semua keistimewaan yang kami peroleh, yang tidak diperoleh oleh mereka, maka mereka tahu bahwa engkau ada menyertai kami. Itu yang diminta oleh Tuhan, oleh Musa. Oleh karena itu saudara, penyertaan Tuhan itu penting. Apa berkat Tuhan menyertai hidup keluarga saudara dan saya? Jika kau adalah orang yang hidupnya benar bersama keluargamu, yakinlah bahwa Tuhan itu tak pernah tinggalkan saudara. Oleh karena itu saya protes. Kalau ada pengkhotbah yang ngajar atau jemaat yang punya pikiran seperti ini, kalau ini jalan Tuhan, mesti mulus. Lah ini rencana Tuhan, mesti tertata dengan baik. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Saya ngomong sampah. Demi nama Tuhan Yesus, keliru sudah. Saudara mikir enggak, jalannya Yusuf ini enak pada sini. Dari anak Yakub yang sangat dicintai, dia dicintai Yakub kelewat dibandingkan dengan saudara yang lain. Yakub didandani seperti seorang pangeran. Tempat minumnya, pialanya aja sangat indah, kata Alkitab. Jubahnya sangat mahal, kayak anak raja. Mendadak karena
iri hati yang muncul akibat ketidakadilan di dalam memperlakukan sesama anak. Saudara yang 10 ini tadi ingin melenyapkan Yusuf. Yusuf dijual jadi budak. Apakah ini enak? Yusuf mikir, duh Tuhan, tak bawa handphone, dia sampai papanya di mana? Dijauhkan dengan cara luar biasa jauh. Dia tidak pernah sempat berpikir, apakah aku bisa ketemu lagi dengan papaku? Apakah aku bisa peluk adikku Benyamin yang sekandung, yang dia cintai, yang dia kasih? Dia tidak berpikir. Barusan sedikit enak jadi budak dan jadi orang kepercayaan Potifar, dia harus kena fitnah, masuk dalam penjara. Apakah ini enak? Tidak enak. Tapi jika kau dan saya adalah orang yang yakin kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan bersama keluarga, jalan sesulit apapun, semenderita apapun, saya katakan jangan takut, karena jalan itulah yang Tuhan inginkan saudara dan saya untuk lewati. Karena apa? Lewat penjara Yusuf dihantar ketemu dengan Firaun. Lewat penjara Yusuf jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Lewat penjara Yusuf menyelamatkan bangsa Israel, yaitu Yakub dan semua saudaranya, dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam Mesir. Dan pada waktu itu jumlahnya berapa? Cuma 70 orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab sekaligus menulis, Abraham, negeri ini akan tak berikan kepadamu, namun satu paket. Ketika hadiah diberikan, Abraham senang. Tapi mendengar berita yang di belakang, saya yakin Abraham susah. Karena Tuhan ngomong, negeri tak berikan kepada anak cucumu, namun anak cucu keturunanmu itu akan diperbudak oleh bangsa lain selama 400 tahun. Kita bekerja, kita berjuang untuk siapa? Supaya anak cucu kita diberkati, betul? Namun hari ini Abraham mendengar, negeri ini diberikan kepadaku dan anak cucuku, tapi anak cucuku jadi budak 400 tahun. Susah. Saudara, jika kau yakin hidupmu adalah orang yang benar, melewati jalan semenderita apapun, walaupun engkau harus berjalan dengan tertatih-tatih, dengan mencucurkan air mata, jangan pernah kau bersungguh-sungguh dan jangan pernah kau merasa takut, karena aku tahu lewat jalan yang menderita ini, aku tahu ini adalah jalan benar yang Tuhan sudah siapkan untuk keluargaku meraih kemenangan. Karena di depan semua yang sulit, aku tahu ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Dan 400 tahun saya berpikir, Tuhan, kebaikanmu di mana? Abraham mikirkan anak cucunya diperbudak oleh bangsa lain. Walaupun Tuhan ngomong, tapi bangsa yang memperbudak akan tak hukum. Mungkin kalau boleh nawar, Abraham ngomong, Tuhan, wes bangsa itu ya tak usah hukum, tapi anak cucuku ya tak usah diperbudak dia, wes draw ya kan begitu. Pilihan yang paling bijaksana, sana ya tak usah hukum, anak cucuku ya tak usah diperbudak. Saudara, zaman dulu hukumnya hukum rimba. Kalau Israel yang jumlahnya cuma 70, keluyuran di padang belantara, mati TKB, sama bangsa yang gerombolan lebih banyak dibasmi habis. Justru karena Tuhan cinta kepada orang pilihannya, yang 70 ini dikosne, dimasuknya Mesir. Mesir waktu itu menjadi negara superpower, negara yang sangat kuat, yang semua raja kecil-kecil itu mengabdi kepada Mesir. Tidak ada yang ganggu. Kenapa kok butuh 40 tahun? Tuhan ngomong, jumlahmu dulu ngakeh nih. Ini lek keluyuran di basmi di bangsa lain habis ya, nek ceritanya Israel. Tak masuk di Mesir supaya apa, saudara?
mana sing akeh gitu. Itu kata Tuhan. Jadilah orang Israel 400 tahun di situ, ijol sandal hamil, wah jadi 600 ribu. Begitu mereka keluar, mereka jadi bangsa yang kuat karena apa? Jumlahnya 600 ribu, bangsa lain grogi. Lu wakai. Ini kalau mau gempur orang Israel, saya harus gabung, harus koalisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena apa? Ini bukan jumlah yang sedikit, bukan rombongan yang sepele. Ini kuat banget. Dan saudara, yang istimewa adalah Tuhan. Kesetiaan saudara, jerih lelah saudara melayani Dia tidak akan sia-sia, digenapi oleh Tuhan. Ketika mereka jadi budak selama 400 tahun, dibayar enggak? Tidak dibayar. Tapi Tuhan ngomong, nanti sebelum kamu keluar dari Mesir, aku Tuhan akan melembutkan hati setiap orang Mesir. Aku akan membuat perempuan-perempuan Mesir bermurah hati. Dan pada saat itulah engkau akan merampasi harta milik mereka, dan mereka akan memberikan semua perhiasan mereka kepada orang Israel. Orang Israel budak ngomong, ada sing manggil, yo berat yo, aku balik wis dak di Mesir. Bos, aku mari gini mau pindah keluar dari Mesir. Jik dipamiti, kalau ini dicepot, nyata sakoni, kiwannya dicepot, ya, cincinnya dicepot, dan. Orang 600 ribu itu pamitan kabeh, tidak ada yang tidak disangoni emas, perak, harta dari orang Mesir. Alhamdulillah, ini dirampok sama Tuhan, ya. Mereka boleh 400 tahun tidak digaji, tapi ketika keluar Tuhan ngomong, nanti dulu anakku, gajimu tak rapel kayak kabeh blok. Di ruang pasti kabeh 600 ribu ini keluar bawa puluhan ton emas dan perak. Saudara bisa bayangin, harga emas saat hari ini mungkin 480 1 kilo. Wes 480 juta loh. Jangan gram, ini ngomong puluhan ton ya. Di Ciri gram sama cilik ya 480 juta. Saudara tidak usah bawa banyak-banyak, setengah kilo kiri, setengah kilo kanan. Terus saudara dicul nih, ini punya saudara sendiri ya, dicul nih di pasar Pabean, iso bingung deh. Orang baik-baik lewat, mesti saudara mikir ini rampok apa bukan? Betul ya? Ini bawa puluhan ton. Oleh karena itu, ini rombongan bangsa yang kaya, rombongan konglomerat. Untuk membuat harta benda ini aman, Tuhan buat dulu orang Israel jumlahnya 600.000. Siapa yang berani lawan orang Israel? Jumlahnya saja sudah gede, apalagi ada Tuhan yang menyertai mereka di tengah-tengah mereka. Otomatis apa? Bawahnya emas perak ini aman. Oleh karena itu, saudara tidak usah heran ketika Musa ketemu sama Tuhan, dia bawa 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Ditunggu orang Israel. Musa juga model-model, sudah 40 hari gak turun-turun. Mereka melihat waktu, gregetan mereka, baliklah mereka kepada Allah-Allah yang lain, buat patung lembu emas. Saudara kan mikir, emas dari mana? Ya ternyata disangoni Tuhan tadi. Pamitan, yuk saya sudah mari gini dari Mesir, bos aku metu 3 apa? Sehingga apa? Mereka bisa bikin tuangan itu karena apa? Emasnya akeh, buat patung lembu emas. Membuat Musa ngamuk, 2 loh batu dibanting sama Musa, pecah. Tuhan ngomong sama Musa, bikin mana? Tak tulis lagi. Ini nanti.
Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang menyertai saudara. Yang pertama berkatnya adalah pasti adalah Allah yang memelihara hidup keluarga saudara dan saya. Karena apa? Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang menelantarkan buah tangannya. Tapi dia adalah Allah yang menciptakan dunia dengan segenap isinya, yang sekaligus adalah Tuhan yang selalu memelihara orang yang dicintai oleh dia. Oleh karena itu, ketika mereka keluar selama 40 tahun berjalan di tengah-tengah padang gurun tadi, Tuhan yang menyertai mereka. Yang pertama berkatnya penyertaan Tuhan, aku adalah Tuhan yang memeliharakan kamu. Diberi mereka makan mana setiap hari. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukan Tuhan tidak ngerti bahwa Anda dan saya dan orang Israel itu kalau dikasih makan satu menu bendino itu yang bosan, belengar juga. Kasih makan mana pagi siang sore bosan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan sebenarnya kepengen lu kalau mau bosan ngomong ambil papa saya ngapi gitu. Jangan pedita-pediti. Nah caranya gini, tiap hari makan mana yo enak di Mesir jangan sambal no terancaman gitu. Ngamuk terus duding Tuhan ngamuk. Sikap yang baik buat Tuhan itu marah. Buktinya apa? Ketika mereka minta daging, Tuhan juga kasih. Musa protes sama Tuhan, Tuhan, engkau tadi berkata mau kasih makan daging bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 1 bulan penuh. Hewan ternak sing tak bawa Tuhan nek bendino tak beleh. Belum 1 bulan pedot ini. Musa ngomong gitu, Tuhan kamu pikir kuasaku dan bisa ngatasi ngasih makan 1 bulan penuh daging untuk mereka. Datang nih burung puyuh dan burung puyuh jatuh semua, ngambilin orang satu mau ambil tuh lewat ukuran, dibiarin gitu. Karena lama nggak makannya dijuju-juju, dan dikunyah, dilekikan sama Tuhan, dibunuh belasan ribu orang Israel. Mergo apa? Kelolotan burung puyuh. Belum sempat dinikmati kelolotan, mati loh. Kaget. Kenapa? Karena kerakusan mereka. Oleh karena itu kalau kita ada sesuatu yang tidak cocok sama Tuhan, bukan Tuhan tidak ngerti. Ngomong dengan cara yang baik karena dia adalah Tuhan dan Bapa yang kita mesti taruh hormat kepada dia. Jangan kayak model Israel. Israel mau pedang-pedang lagi, ngolong-ngolong di Musa. Enak di Mesir, mending mati di Mesir daripada mati kelelaran di situ. Suwi-suwi sing ngrungokne Tuhan yang maha sabar. Lama-lama yang namanya sabar sontek. Tuhan ngomong, memang cara kamu kayak gitu, tak jadi tenang, tak amin, tak pateni tenang. Itu tadi mati kelelaran di padang gurun, dijadi betul sama Tuhan. Gara-gara apa? Sikap yang tidak betul. Saya yakin Anda pun juga orang yang bosan. Kalau nggak percaya saya berani berspekulasi. Siapa yang mau tak kasih makan dalam 1 bulan 1 menu? Boleh milih, koloke boleh, butuhnya boleh, nasi capce boleh. Tapi 1 hari 1, pagi siang sore sego capce ya sego capce bendino, gitu. Tinggal di PT, 1 porsi 30.000, tak anggap ya. 1 hari tak jatah 100.000, nyok 3 juta. Tapi harus makan itu tadi. Jangkep 3 hari, saudara sudah tolak-tolak sego capce kayaknya enak ya. Ini mana bertahun-tahun. Bukan Tuhan tidak ngerti, Tuhan ngerti. Tapi caranya kamu minta yang lain, itu pakai aturan. Jangan model Israel. Saudara yang disesatkan oleh Tuhan, cara berpikir Israel itu tidak mencerminkan bahwa Israel demi melihat banyak mujizat, dia menjadi orang yang mengenal hati Tuhan itu kayak apa. Orang percaya itu ada 3. Sing top, percaya dengan tidak melihat. Yang kelas tengah, percaya karena melihat, model Thomas. Ya. Yang ketiga, paling elek, model Israel. Ngelihat mujizat bolak-balik, tapi tidak percaya terus.
Buktinya apa? Begitu dapat mukjizat, Israel sama kita. Jika, oh dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Ngomong itu nyeweneng hati, ngomongnya. Tapi begitu memasuki masa yang sukar, dapat cobaan baru, mulai ngomong, enak di Mesir, mati di Mesir itu Israel. Mukjizat mereka lihat begitu banyak, keajaiban kedahsyatan Tuhan mereka menjadi saksinya. Tapi ternyata Israel tetap tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenal Tuhan itu adalah Allah yang seperti apa terhadap mereka. Itu yang membuat sampai hari itu Tuhan itu kecewa. Dan bagaimana sekarang caranya kita bisa keluar dari rasa takut? Saya terlalu yakin Anda dan saya pasti punya satu peristiwa yang penting di dalam sejarah hidup saudara masing-masing. Anda pasti pernah berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa yang mencekamkan, peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang Anda berkata, Tuhan, aku tidak bisa lepas dari kebinasaan ini, aku tidak bisa lepas dari tekanan ini, aku sudah tidak kuat Tuhan menanggung penderitaan ini. Dan Anda pun yakin waktu itu tidak ada orang yang mau menolong saudara. Anda pun yakin Tuhan tidak ada jalan keluar untuk aku bisa bebas dari masalahku ini. Bahkan waktu itu mungkin Anda juga sedang melihat Dia yang ada di surga, dan Anda meragukan, Tuhan, mungkinkah Kau akan menolong aku? Jika hal itu pernah Anda alami, dan ternyata hari ini Anda punya hidup lebih baik dari hari kemarin, harusnya Anda akan ngomong, Tuhan, kalau hari kemarin Tuhan nolong aku lepas dari kebinasaan yang tidak mungkin aku bisa hindari, hari ini ada masalah yang menghadang langkah kaki hidup keluargaku, aku berani katakan, aku tidak pernah takut. Kenapa? Karena jika kemarin Tuhan menolong aku, hari ini Engkau juga akan bawa aku keluar sebagai seorang pemenang. Dan Israel ngalah dalam serangkaian sejarah mukjizat yang semuanya dahsyat. Satu peristiwa yang Israel yakin, hanya kebinasaan yang akan mereka alami, yaitu ketika mereka mendekati pantai Laut Terang. Mereka mendengar suara pasukan berkuda Fir'aun, menandakan apa? Jarak mereka dengan pasukan Mesir itu sudah semakin dekat. Sedangkan mereka melihat tidak mungkin ada bangsa lain yang sanggup menolong mereka. Tidak mungkin mereka punya kekuatan untuk melawan kekuatan orang Mesir. Karena apa? Mereka siap dengan semua peralatan perang, sedangkan orang Israel tidak siap. Walaupun jumlah mereka banyak, sedangkan mereka melihat tidak ada jalan keluar lagi untuk mereka bisa lolos. Mereka berjalan kaki, sana naik kuda. Derak suara kuda, pasukan berkuda itu sudah kedengaran dengan telinga. Berarti apa? Kematian tinggal nunggu waktu. Mereka pun sudah dalam keadaan panik. Mereka melihat ke langit, tidak yakin juga kalau Tuhan akan menolong. Namun apa yang terjadi? Malaikat yang berjalan di depan mereka, tiang awan, yaitu adalah Tuhan yang menyertai mereka, mendadak pindah ke belakang. Dan mereka buat badai yang membuat cuaca menjadi gelap seketika, sehingga kegelapan ini tidak mampu ditembus oleh pasukan berkuda Mesir. Terpaksa mereka harus bermalam. Itu yang membuat mereka lepas dari kebinasaan. Musa ditegur oleh Tuhan karena Musa masih berteriak-teriak sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, Musa, kenapa kau harus berteriak-teriak kepadaku? Ulurkan tongkat yang ada di tangan kananmu, sehingga air laut ini akan terbelah jadi dua, dan orang Israel melewati daratan yang Tuhan sudah siapkan, dan mereka selamat dari sebuah kebinasaan. Jika peristiwa itu pernah Anda alami, Anda yakin tidak ada orang yang mau tolong saudara? Anda yakin tidak ada orang yang sanggup menolong saudara? Dan Anda yakin hanya kebinasaan yang akan terjadi di dalam hidup. Namun demi Tuhan yang baik,
hari ini engkau masih duduk di tempat ini dan engkau masih menikmati hidup yang jauh lebih baik dari kemarin, harusnya engkau punya modal iman untuk ngomong apa? Jangan takut, karena Tuhan ada untuk menyertai. Saudara, ayat yang selanjutnya dia ngomong apa? Jangan bimbang sebab aku adalah Allah. Arti kata bimbang sama dengan jangan ragu. Siapa orang yang bisa tidak ragu? Siapa orang yang akan punya hati yang mantap kepada Tuhan? Sama seperti Musa, jika bukan engkau sendiri Tuhan yang menyertai aku dan umatku ini, aku tidak akan berangkat ke sana. Artinya apa? Tuhan, aku akan mantap berangkat jika kau menyertai aku. Kenapa Musa bisa mantap? Karena Musa mengenal siapa Allah. Jika kau tahu, kau mengenal bahwa Allah adalah Tuhan yang selalu mengasihi saudara. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang ketika apapun peristiwa yang Anda alami, Dia adalah Bapa yang tidak pernah datang terlambat dengan pertolongannya, dan Dia selalu mampu membebaskan kita dari kita punya masalah. Saya yakin saudara, Anda akan punya iman yang mantap jika Dia ada menyertai hidup. Saudara, ketika masih kecil anak-anak saya suka tidur bersama saya sama istri saya. Istri saya senang tidur itu dalam posisi lampu dimatiin semua. Saya tidak senang tidur gelap itu, tidak senang. Khawatir kalau jalan sok kesandung, ya, atau ngincai siapa gitu. Saya lebih senang ada lampu kecil gitu. Enggak itu ya, mau ulang mati semua. Nah, karena dimatiin semua, anak kecil tambah nempel, desel papa mama ini. Nah, giliran kepengen pipis, pak, terno ke kamar mandi. Sini kok saya ngomong, kamar mandi di dalam kamar kamu sana sendirilah. Jalan gitu loh, mau kamar mandi di dalam kamar ya. Tak mau pak, aku takut. Gelap. Terpaksa saya bangun, tak antar, tak tutup, nyalain lampu, dia pipis, balik lagi. Kembali ya, loncat-loncat. Pegang tangan saya, loncat-loncat. Saya marahin. Ini kok ngomongin takut. Bukti ini kamu bisa loncat-loncat. Dia ngomong apa? Papa jangan salah. Aku loncat-loncat di tengah gelap bukannya aku tidak takut. Tapi kenapa kok hari ini bisa loncat-loncat? Karena aku tahu ada papa yang menyertai aku. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ini adalah anak-anak yang yakin bahwa bapaknya sanggup melindungi dia sebagai anak. Giliran lagi mereka sudah mulai agak gede, suka mulai main air ke kolam renang, walaupun tidak bisa renang. Daripada saya nanti tinggal di hotel tertentu, nyari di kolam renang, pikir saya repot. Saya tidak suka repot juga. Waktu itu Tuhan belum karuniai kami rumah di Surabaya, anak-anak saya masih kecil, tak tidurnya sambil lahir. Dengar dari teman baru dipasang pelorotan kecil seperti buatan bom kecil ini, ukuran mini untuk anak-anak. Tak pernah kesana. Paginya mereka bertiga langsung minta ke kolam renang. Kakak saya tak undang supaya dia ngajak anaknya juga jaga anaknya dan anak-anak saya masuk ke kolam renang. Dan saya kaget. Ini kok ada anak? Kalau Jeffrey orangnya perhitungan, dia tahu bahaya, dia di pinggir. Si Ferry malah takut. Papa, aku tidak mau nih, Pak. Aku mikirnya bisa aku melok mamanya, bisa kasih mamanya. Jujur anak kecil. Mendadak niku, kok hilang niku kemarin. Mendadak naik di atas sendiri, teriak, Pak, aku di sini. Kaget saya. Lu ini dari suara benar. Mendadak naik di atas. Mau saya ngomong nih, turun nih. Saya mau nak turun no. Mendadak dia meluncur. Pak, tampar orang aku. Terus saya hilang hati saya. Karena apa? Saya tahu dia tidak bisa renang gitu. Nah, tempatnya dia ambil ini tadi pasti adalah tempat yang dalam supaya kepala tidak jatuh gitu loh. Saya nyolong, aku ambil, bawa keluar dari air, dia tawa-tawa.
Wah, tak gubui. Kamu ngawur nggak boleh gini, ini kan berbahaya tuh kan? Karena apa? Kamu nggak bisa renang. Lah kalau kamu nggak bisa renang, kamu tenggelam ya apa? Dia ngomong apa? Aku nggak ngawur bang. Aku berani terjun dari atas ke bawah walaupun aku nggak bisa renang. Karena apa? Aku tahu ada Papa yang pasti tolong aku. Beri kemuliaan pada nama Tuhan. Jangan pernah takut jika kau yakin Dia adalah Bapa yang sanggup menolong saudara. Jika kau yakin Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara, ketika Dia ada menyertai kita sebagai orang benarnya, cukup buat kita hidup tidak ada apa-apanya, dan kita dengan iman akan ngomong, karena Yesus Tuhan sebagai Bapakku ada menyertai aku tidak takut bahaya apapun karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong aku. Beri kemuliaan pada nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman. Tuhan senang firman-Mu sudah Kau sampaikan, walaupun sebentar, sedikit, dan dengan cara sepele dijabarkan, namun kami tetap percaya Tuhan, Kau adalah Bapa yang selalu ada menyertai kami dengan segala kasih sayang-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam lubuk hati kami masing-masing. Mampukan kami bersama dengan para kekasih kami, bukan sebagai pendengar akan firman-Mu, namun sekaligus lewat Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Bersama dengan keluarga kami boleh menjadi pelaku buat kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan, keluarga kami Kau selamatkan, dan kami bersama keluarga boleh menikmati berkat kemenangan yang Engkau sudah siapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.